dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yaitu yang pertama Bang Sumantri, yang kedua Roy Saputra Simbolon, yang ketiga Bang Del Virio, yang keempat Untung Andriono saya sendiri, yang kelima Bang Adi Mainur, yang keenam Bang Roy Franz, dan yang ketujuh Bang Ruslila. Berikut ini kami akan mempresentasikan desain layout kantor PT Roots. Oke, next. Definisi desain stasiun kerja. Banyak industri merancang stasiun kerja yang tidak baik sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas pekerja dan kecelakaan kerja yang harus bisa dihindari di area kerja atau DAS dan Sanggupta 1996. Dalam menentukan rancangan stasiun kerja, hal-hal yang harus diperhatikan adalah populasi atau porometri, posisi kerja, ketinggian kerja, area kerja normal, dan area kerja maksimal, lateral clearance, dan persyaratan visual. Dalam perancangan stasiun kerja, informasi yang harus disertakan adalah meja kerja, mesin fasilitas kerja, peralatan kerja, material yang masuk stasiun kerja, material yang keluar dari stasiun kerja, ruang operator, akses untuk peralatan kerja, penempatan barang reject atau waste, dan skala gambar rancangan. Untuk slide berikutnya diteruskan kepada teman saya. Baik, terima kasih Bang Untung. Selanjutnya, definisi desain stasiun kerja dan sikap duduk. Posisi duduk adalah posisi yang paling sering digunakan dalam dunia industri atau Grand Gen dan Hunting 1977. Posisi kerja duduk yang berkepanjangan meningkatkan ketidaknyamanan pada pekerja. Venetti dan Walker 2002. Posisi kerja duduk seringkali dianggap sebagai penyebab ketidaknyamanan pada sistem muskuloskeletal. Huseman dan kawan-kawan tahun 2009. Alasan utama pada pengembangan kursi adalah untuk mengurangi ketegangan fisik dan tubuh. Karena saat duduk, tubuh mengendurkan otot pada kaki dan beberapa otot dari tubuh. Grandin dan Hunting 1977. Pada dasarnya, berdiri itu sendiri lebih melelahkan daripada duduk dan energi yang dikeluarkan untuk berdiri lebih banyak 10-15% dibandingkan dengan duduk. Sutalaksana 2000 dikutip dalam Tarwaka 2004. Sikap berdiri merupakan sikap siaga baik fisik maupun mental, sehingga aktivitas kerja yang dilakukan lebih cepat, kuat, dan teliti. Namun demikian, mengubah posisi duduk ke berdiri dengan masih menggunakan alat kerja yang sama akan melelahkan. Posisi kerja berdiri dilakukan saat suatu pekerjaan tidak bisa dilakukan dengan posisi duduk. Ayub 1973. Berdiri terlalu lama mengakibatkan beban bertumpu pada 11-10 area kaki saja. Hal ini dapat meningkatkan resiko terjadinya varises. Pekerjaan dengan posisi berdiri seringkali dikaitkan dengan masalah ketidaknyamanan, gejala gangguan badan, dan anggota tubuh bagian bawah. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Bang Roy Saputra. Baik Bang, terima kasih. Saya akan melanjutkan dari Bang Mantri. Definisi display visual. Definisi display visual merupakan bagian dari lingkungan yang perlu memberi informasi kepada pekerja agar tugas-tugasnya menjadi lancar. Suta Laksana 1979. Arti informasi di sini cukup luas, menyangkut semua rangsangan yang diterima oleh indera manusia, baik langsung maupun tidak langsung. Informasi-informasi yang dibutuhkan sebelum membuat display.
Satu, display statis, yaitu display yang memberikan informasi sesuatu yang tidak tergantung waktu. Salah satu contohnya adalah peta, informasi yang menggambarkan suatu kota. Dua, display dinamis, yaitu display yang menggambarkan perubahan menurut waktu dengan variabel. Salah satu contohnya adalah jarum speedometer. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Bang Delvirio. Oke, baik. Terima kasih Bang Roy. Boleh next slide-nya? Oke, aplikasi kita akan membahaskan aplikasi yang digunakan. Oke, yang pertama AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer CAD untuk menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang paling populer dan banyak digunakan di dunia. Berikut adalah kelebihan aplikasi AutoCAD. Yang pertama adalah ketepatan gambar atau akurasi presisi. Oke, yang kedua adalah penggambaran cepat dan efisien. Yang ketiga adalah lingkup kerja luas tak terbatas. Berikut adalah kekurangan aplikasi AutoCAD. Yang pertama adalah harga yang mahal. Yang kedua adalah kebutuhan hardware yang tinggi. Yang ketiga adalah tidak ada fitur Smart Dimension. Baik, boleh dilanjutkan? Oke, metode pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Antara lain, yang pertama adalah observasi. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Yang kedua adalah wawancara. Wawancara adalah tanya jawab antara peneliti dengan narasumber atau orang yang diwawancarai dengan tujuan untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga adalah dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik. Baik, slide kemudian akan dibacakan oleh Bang Roy Franz. Oke, terima kasih Bang Delpiro. Saya akan melanjutkan. Setelah mengumpulkan data, kita melakukan pengolahan data. Pengolahan data di sini kita lihat ada gambar kondisi aktual area stasiun kerja. Tidak memiliki tempat tunggu bagi karyawan yang sedang mengurus administrasi. Ini membuat karyawan yang sedang mengurus menjadi berdiri mengantri di jalan, sehingga menyebabkan penyempitan ruang gerak bagi para staf lain yang ingin berjalan, dan menambah kebisingan yang terjadi diakibatkan karyawan yang menunggu antrian sering mengobrol. Oke, slide berikutnya. Setelah itu kita membuat desain aktual layout area stasiun kerja. Di sini menggunakan AutoCAD. Ruangan ini, seperti pada gambar, ruangan ini berukuran dengan panjang 7.800 cm dan lebar 1.591,5 cm. Ruangan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ruangan istirahat dengan ukuran 600 cm panjang dan 506,5 cm lebar. Ruangan PMT1 dan PMT2 dengan ukuran masing-masing 3.600 cm panjang dan 1.591,5 cm lebar. Tata letak stasiun kerja admin yang ada di ruangan PMT1 tidak mempertimbangkan ruang gerak dan ketidaknyamanan yang terjadi akibat tidak adanya ruang tunggu bagi karyawan yang ingin mengurus administrasi, menyebabkan terjadi penumpukan di stasiun kerja admin tersebut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Adi Mainur. Saya persilakan, Bang Adi. Terima kasih, Bang Roy. Selanjutnya kita sampai pada kesimpulan. Setelah melakukan analisa stasiun kerja pada kantor PT Roots, dengan ini meliputi beberapa aspek seperti desain aktual stasiun kerja, desain layout stasiun kerja, desain stasiun kerja duduk, dan display visual kualitatif. Maka dengan beberapa aspek di atas,
penulis melakukan perubahan stasiun kerja sebelumnya dikarenakan kurangnya ruang gerak dan kenyamanan saat bekerja dengan perubahan tata letak meja, kabinet ataupun lemari, dan mesin fotokopi, penambahan pintu di ruang staf, dan penambahan luas area kerja, dan mengganti beberapa kursi untuk mendukung sikap kerja yang baik. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis masih memiliki banyak kekurangan, terutama pada bagian desain usulan dalam desain stasiun kerja. Masih banyak aspek yang berhubungan dengan permasalahan ini tidak bisa dijelaskan secara rinci oleh penulis. Dan pada akhirnya, penulis berharap melalui laporan ini dapat memberikan manfaat kepada siapapun yang membutuhkannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Untung. Terima kasih Pak Adi Mainur. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami mewakili kelompok 3 undur diri. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.